saya Sukaina. Saya di sini CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan mengadakan percakapan bersama rekan sejawat saya, yaitu Bu Ewis. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN 012 Sarang Utara. Assalamualaikum Bu Ewis. Waalaikumsalam. Buka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Mohon maaf Bu, baik, saya sedikit akan melakukan percakapan kepada Ibu terkait dengan pra-observasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Di sini tujuannya saya melakukan pra-observasi itu untuk mengetahui dan sebagai bahan evaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Di sini pra-observasi merupakan kesiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, agar lebih siap nanti dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid. Baik Bu Ewis, di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Yang pertama, kira-kira apa tujuan yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nantinya? Tujuan pembelajaran yaitu berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat ada 2 tujuan, yaitu yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, kemudian yang kedua yaitu menunjukkan letak unsur-unsur pada lingkaran, unsur-unsur tersebut pada lingkaran. Oh, jadi ada 2 tujuan ya Bu. Yang pertama, peserta didik itu mampu menyebutkan ya unsur-unsur lingkaran, dan yang kedua menunjukkan letak unsur-unsur lingkaran tersebut di berupa gambar apa video? Berupa Video ya. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya? Area pengembangan yang dilakukan ada 2 aspek yang saya ingin capai. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dengan aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya yaitu menyebutkan unsur-unsur lingkaran, kemudian yang kedua yaitu keterampilan, yaitu anak-anak bisa peserta didik dapat menunjukkan letak unsur-unsur pada lingkaran. Oh iya, jadi ada 2 aspek, pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan tujuannya tadi ya Bu. Nah, selanjutnya bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di kelas, seperti strateginya, modelnya, atau metode yang Ibu ingin terapkan? Strategi pembelajaran yang saya ingin lakukan nanti yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang diintegrasikan sosial, emosional yang akan, dan saya akan nantinya membagi kelompok anak-anak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswanya. Oke, baik. Nah, dari itu sekarang media pembelajaran yang Ibu gunakan apa saja? Medianya yang saya gunakan yaitu PPT, laptop, dan LKPD. Ya, baik. Dari semua itu, kira-kira Ibu kapan akan melakukan pembelajaran di kelas ini seperti rancangan Ibu tadi? Insya Allah rencana hari ini jam pertama yaitu jam 7.30, 2 jam pembelajaran. Oh baik, kalau begitu saya bisa nanti masuk ke kelas Ibu ya untuk melakukan observasi, melihat kegiatan Ibu nantinya seperti yang Ibu terapkan tadi, yang sebutkan tadi. Bisa. Oke, baik Ibu, untuk pembelajaran nantinya kira-kira apa yang Ibu siapkan untuk semua itu? Yang saya siapkan itu adalah kayak misalkan PPT, kemudian laptop, LKPD nanti saya akan bagikan ke anak-anak semua, kemudian pembentukan kelompoknya juga, kemudian model pembelajarannya itu yaitu berbasis masalah atau BR. Oke, terima kasih banyak Bu Iris atas waktunya hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu di dalam kelas dan saya akan masuk di kelas Ibu melihat proses pembelajaran Ibu. Demikian hasil observasi saya atau pra-observasi saya terkait dengan Ibu Ewis di kelas 6. Sampai jumpa untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bu, persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Gurunya duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya. Aldo, Aisyah, Amelia, Laki-laki Sada, Aidilya, Irfan, Kaira, Tisna. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Ya. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu, tahu? Tahu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sekarang hari ini kita kembali belajar matematika. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya pelajaran minggu lalu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari siapa yang tahu? Angkat tangannya. Bilangan bulat positif dengan bilangan negatif. Ada bilangan nol. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar materinya lingkaran. Nah, lingkaran, bagian-bagian lingkaran. Silakan dibuka bukunya, buku paket bab 3. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis titik pusat jari-jari dan diameter. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis busur dan tali busur dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis lembereng dan lurik. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkaran. Sekarang kita masuk materi. Nah, Ibu mau tanya dulu. Dapatkah kamu menyebutkan benda-benda sekitarmu yang berbentuk lingkaran? Koin. Terus apa lagi? Botol. Terus apa lagi yang di sekitarmu? Ada enggak yang berbentuk lingkaran? Apa? Jam dinding. Terus apa lagi yang berbentuk lingkaran? Bola. Terus apa lagi? Bukan bola ya. Terus solasi. Nah, ini ada solasi yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kita berbentuk lingkaran. Nah, ada yang tahu nggak lingkaran itu apa? Kumpulan titik-titik yang jarak antara titik tersebut dengan titik pusatnya sama. Ya. Jadi kumpulan titik-titik yang jarak antara titik tersebut dengan titik pusat itu jaraknya sama. Lingkaran juga merupakan sebuah bentuk bangun datar. Ya, jadi bangun datar ini bentukannya saja. Bangun datar biasa disebut juga bangunan yang dua dimensi yang mempunyai panjang dengan lebar. Coba perhatikan demonstrasi kumpulan titik
titik-titik. Nah, seperti ini ya. Kumpulan titik-titik tersebut membentuk sebuah lingkaran dengan jarak antara titik ke titik pusat lingkaran sama. Jadi dari sini ya. Bisa dilihat dengan bisa. Kemudian bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran ada bagian titik pusat lingkaran. Nah, ini namanya pusat lingkaran. Tengah pusatnya. Dari sebuah titik yang menjadi pusat lingkaran dan berada di tengah-tengah. Dari jarak dari titik pusat ke semua titik pada lingkaran adalah sama. Jadi ini titiknya biasanya dikasih apa? 0 ya. Jadi ini adalah titik pusatnya ya, dari jaraknya ini sama. Kemudian pusat lingkaran. Ivan. Yang mana titik pusatnya? Jari-jari. Terus tepuk tangan untuk selanjutnya. Siapa yang mau maju menunjukkan ibu busurnya? Apaan? Maju. Busur lingkaran. Kemana dulu nih? Ditunjukkan ke sini. Terus lagi. Oke, tepuk tangan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu jari-jari? Lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Misalnya O ke A, O ke B, O ke C, dan O ke D. Oke, ulangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sekarang ibu mau kasih tugas, tetapi harus membentuk kelompok dulu. Jadi kelompoknya yang seperti biasa, 3 orang. Silakan ibu dengan rapi ya. Nomor 1 nih, titik pusat lingkaran tersebut adalah titik A. Tuh yang pertama tuh soalnya ya. Titik pusat lingkaran tersebut adalah titik A. Garis yang merupakan jari-jari lingkaran. Ya. Kerjasama. Langsung A. Itu kan langsung tulis A. B. Tapi tulisannya B. Apa kelompok mempresentasikan di depan? Jawabannya ya. Cepat. Yang pertama kelompok dengarkan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari soal-soal. 1. Titik pusat lingkaran tersebut adalah titik. Jawabannya titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran.
OA, OB, OC. Pada dua mengerjakan ketujuh jawabannya garis lengkung D, E, dan BC disebut dimintakan. 5. Juring yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah daerah COP. 6. Garis yang merupakan paling busur adalah DB. Sudah? Coba ada tanggapan dari kelompok Yang nomor 4 bagian D, garis lengkung D ke E dan BC disebut harusnya adalah busur lingkaran karena garis lengkung. bagaimana kelompok 4? Bisa diterima? Masalah? Terus ada lagi kelompok ini kelompok 3? Atau ada yang kurang jelas? Jawab bersama ya. Setelah ini baru kita simpulan. Yang pertama, soal yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Yang mana titik pusat lingkaran? Yang kedua, garis yang merupakan jari-jari lingkaran. Nah, terus yang ketiga, ruas garis AB pada gambar tersebut adalah AB. Diameter. Ya, meter. Kemudian yang keempat, garis lengkung D, DE dengan BC disebut Busur lingkaran. Kemudian juring yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah daerah. Juringnya yang mana juringnya? BO. Oh ya. O, B, C, O, A, C. Kemudian yang terakhir adalah garis yang merupakan tali busur. Terus D ke E. Ada berapa? Ada 1, 2? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan ditutup tugasnya. Sudah selesai semua? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, kita simpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Simpulan siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Yang pertama adalah tentang apa kita pelajari? Lingkaran. Bukannya dari lingkaran adalah Pusat. itu musuh lingkaran. Yang ibu tanyakan adalah definisi dari lingkaran itu. Coba Novina. Lingkaran adalah oke. Kemudian bagian-bagian lingkaran. Yang pertama adalah bagian pertama pusat lingkaran. Yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh yang kedelapan ada berapa semuanya? Jadi ini kita belajar tentang lingkaran, bagian-bagian lingkaran. Coba simpulannya lingkaran kakinya. Tadi bagian-bagian lingkaran ada 8. Yang pertama adalah
berjumpa lagi dengan saya Sukaina CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Ewis, guru SDN 012 Sangatta Utara, guru kelas 6. Di sini saya akan mewawancara Ibu Ewis tentang pasca observasi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Ewis. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, baik, di siang hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara pasca observasi yang kita lakukan tadi di kelas. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Bu Ewis terkait pembelajaran yang di kelas. Bagaimana nih perasaan Bu Ewis setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang dan berterima kasih kepada Buka. Cuman ada sedikit canggung, malu karena baru pertama kali di supervisi sama teman sejawat. Karena kalau di kelas biasanya kan kepala sekolah sama pengawas. Jadi hari ini pengalaman pertama. Jadi senang campur ada malu-malunya. Berarti selama ini kan disupervisi oleh pengawas ya sama atau kepala sekolah. Saya juga kepala sekolah. Baik, itu yang Ibu rasakan. Nah, sekarang coba bisakah kembali Ibu menceritakan area pengembangan yang Ibu lakukan tadi itu seperti apa? Area pengembangan yang saya lakukan ada dua, yaitu aspeknya pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya tadi itu tentang peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran, kemudian untuk keterampilannya anak-anak bisa maju satu persatu menunjukkan letak bagian-bagian unsur lingkaran tersebut. Iya, jadi tadi sudah terlihat Bu ya, saya melihat juga sendiri bahwa anak-anak ada yang menyebutkan, kemudian ada yang maju ya, satu-satu diberikan ya. Baik, nah terkait yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira apakah berjalan baik sesuai dengan yang Ibu rencanakan atau masih ada kekurangan yang perlu Ibu lakukan lagi atau seperti apa? Alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun masih banyak sebenarnya kekurangan. Ada kekurangan yang biasanya mungkin sebagian guru yang lain mungkin merasakan juga di kelas-kelasnya, seperti ada sebagian anak yang kurang aktif. Terus mereka mengharapkan jawaban dari temannya. Jadi tadi itu saya kelompokkan, kemudian ada temannya yang masih sering mengganggu teman kelompoknya juga. Jadi tidak ikut membantu, cuman dia nungguin jawaban dari temannya, yaitu kurang sebenarnya. Mungkin itu saja. Oh, dia jadi maksudnya anak itu memang sering kita jumpai di beberapa kelas ya Bu ya. Ada anak-anak yang itu tidak mau ikut andil ya dalam melaksanakan, dia pokoknya mengharapkan jawaban dari teman, kemudian dia tinggal apa ya, maksudnya kalau maju lompatnya ya maju juga, ya ikut. Baik aja. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mungkin yang menyebabkan itu mungkin dari saya juga, ada juga dari anak-anak juga. Yang pertama, kalau saya mungkin strategi pembelajaran saya mungkin kurang bervariasi kayak metodenya itu, karena metodenya tadi saya cuma menggunakan PPT, laptop dengan LKPD. Kemudian anak-anak mungkin faktor lingkungan juga sering ganggu-ganggu, kebiasaan jadi terbawa ke kelas. Iya, ada faktor kebiasaan. Baik Bu, dari semuanya itu kira-kira apa rencana Ibu ke depannya sehingga pembelajaran ini tidak terulang lagi seperti yang dilakukan tadi atau seperti apa? Menurut saya yang saya rencanakan nanti ke depannya yaitu mungkin membuat media pembelajaran lebih bervariatif lagi. Tadi saya menggunakan PPT, mungkin itu memang masih kurang. Mungkin saya membawa anak-anak lihat langsung ke luar kelas, melihat langsung bendanya, oh ini lingkaran seperti ini, seperti itu, unsur-unsurnya seperti itu. Kalau di dalam kelas mungkin kurang aktif, masih kurang efektif Bu yang menurut Ibu. Baik Ibu, kira-kira kapan ya akan dilakukan pembelajaran yang sesuai rencana Ibu tadi ini? Kalau waktu yang saya tentukan belum ada yang istilahnya pasti tanggalnya berapa, cuman insya Allah dalam waktu kedepannya ini saya akan melaksanakan ini.
maksudnya secepatnya saya akan Secepatnya ya Iya. Bu ya. Baik Ibu Elis, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya hari ini sudah membersamai saya. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan Bu Elis terkait pasca observasi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.